Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maksudun Hasan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Dinamika Pengembangan Studi Islam di Dunia Barat. Dan di makalah tersebut ada 4 subbahasan. Yang pertama, pengertian dinamika studi Islam. Pengertian dinamika studi Islam tersebut ialah ajaran dinamika Islam ini dapat diimplementasikan dan diungkapkan. Sir Muhammad Iqbal berpendapat bahwa Nabi Islam tampaknya berdiri di antara dunia kuno dan dunia modern. Sejauh menyangkut sumber wahyu dia memiliki dunia kuno, studi Islam sebagai sebuah praktek sebenarnya. Dan poin yang kedua yaitu sejarah perkembangan studi Islam di dunia Barat. Kemajuan peradaban Barat dimulai pada periode pertengahan tahun 1250 sampai tahun 1800, yang mana peradaban Islam pada periode ini mengalami stagnasi, sedangkan peradaban Barat mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ilmu pengetahuan dan teknologi sampai sekarang ini sebenarnya perkembangan tersebut banyak dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa Spanyol pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah adalah merupakan salah satu tempat yang paling utama bagi Eropa dalam menyerap peradaban Islam baik dalam bentuk hubungan politik maupun perekonomian dan peradaban antar negara. Poin yang ketiga, perkembangan studi Islam di negara-negara Barat. Dalam perkembangan studi Islam di negara-negara Barat, dalam bagian tertentu dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Studi Islam mensyaratkan kajian intensif tentang bahasa Arab sebagai bahasa. Di antara pemula pakar bahasa Arab dari Jerman adalah Johann Jakob. Tahun 1716 sampai 1774, kajian bahasa Arab berkembang secara luas di Eropa sejak permulaan abad ke-19. Salah satu dari ahli-ahli tersebut dalam bidang ini adalah seorang sarjana Prancis dari tahun 1758 sampai 1838. Yang kedua, studi teks hanya dapat dilakukan berdasarkan pada pengetahuan yang solid tentang bahasa Arab dan bahasa Islam yang lain, seperti bahasa Persia, Turki, Urdu, dan Melayu, termasuk di dalamnya kritik dan sejarah kesusastraan. 3. Keahlian dalam kajian teks pada gilirannya merupakan prasyarat dalam kajian sejarah, termasuk di dalamnya sebagian kajian terhadap para pemula pakar sejarah. Dan poin yang terakhir yaitu pusat-pusat kajian Islam di Barat. Studi Islam di negara-negara Barat diselenggarakan di beberapa negara antara lain sebagai berikut. A. Kanada. Kajian tersebut diselenggarakan oleh para sarjana Barat tahu secara benar tentang Islam dan sekaligus untuk mengurangi kesalahpahaman di antara mereka. B. Amerika Serikat. Di Amerika, studi Islam pada umumnya memang menekankan pada studi sejarah Islam, bahasa Islam selain bahasa Arab, sastra, dan ilmu-ilmu sosial. C. Inggris. Di Inggris, studi Islam digabungkan dalam sekolah Fakultas Studi Ketimuran dan Afrika yang memiliki berbagai jurusan bahasa dan kebudayaan. D. Belanda. Salah satu ilmuwan di sana menyatakan bahwa studi Islam di Belanda sampai setelah Perang Dunia Kedua masih merupakan refleksi dari akar anggapan bahwa Islam berumusan dengan Kristen dan perdagangan Islam. Yang terakhir, kesimpulan. Dunia Barat dapat kita lihat banyaknya bermunculan para pemikir-pemikir tentang studi baik itu masalah agama maupun ilmu umum. Dan hal inilah yang menjadikan studi Islam lebih berkembang pesat di Barat.
Salah satu contoh yang kami ambil adalah pemikiran Ibnu Rashid yang melepaskan belenggu taklid dan menganjurkan kebebasan berpikir. Perkembangan studi Islam di dunia barat disebabkan oleh adanya kontak langsung antara orang barat dengan orang Islam, adanya pelajar barat yang belajar ke dunia Islam, dan adanya gerakan penerjemahan kitab. Islam lebih dikenal di dunia barat adalah sebagai sains daripada studi. Salah satu contoh kemajuan ilmu pengetahuan dunia barat adalah adanya ekspedisi Napoleon ke Mesir. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.